Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan tentang fatwa wanita lebih cantik dari sang rembulan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, penuh keindahan dan sangat sempurna. Bahkan lebih cantik dari sang rembulan di malam purnama. Lebih spesifik lagi, keindahan dan kecantikan yang dimiliki oleh seorang wanita. Wanita adalah makhluk paling istimewa, lebih indah dari karangan bunga, lebih cantik dari bintang gemintang, lebih indah dari emas, intan, permata. Mengenai wanita itu lebih indah daripada emas, perak, intan, dan permata, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya mata'un wa laisa min mata'id dunya syai'un afdalu minal mar'ati salihah." Hanya saja dunia adalah perhiasan, dan tidak ada apapun daripada perhiasan-perhiasan dunia yang lebih indah daripada wanita yang solihah. Dua hadis ini menunjukkan bahwa seluruh perhiasan-perhiasan yang ada di dunia, termasuk di dalamnya emas, intan, dan permata, keindahannya di bawah keindahan wanita yang solih, atau mar'atus solihah, wanita yang solih lebih indah daripada emas, intan, dan permata. Mengenai wanita lebih indah daripada sang rembulan di malam purnama, difatwakan oleh seorang ulama besar yang sangat terkenal dalam sebuah kisah yang sangat unik dan menarik, yaitu Yahya bin Aksam. Siapa Yahya bin Aksam? Beliau adalah Yahya bin Aksam, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i dan seorang sastrawan yang sangat terkenal. Beliau sangat alim, al-alamah dalam bidang ilmu fikih, sehingga dalam usia yang masih belia, beliau diangkat sebagai hakim utama oleh Khalifah Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Kecerdasan beliau terekam dalam banyak kisah. Di antaranya dalam sebuah perjalanan yang beliau ikut di dalamnya, para prajurit akan diberi izin untuk nikah mut'ah, dan akan diumumkan bahwa hal itu merupakan hal yang halal. Akan tetapi beliau menyanggahnya, dan beliau memberikan dalil-dalil yang sangat akurat bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram. Akhirnya mereka membatalkan keputusan itu. Beliau terpilih menjadi hakim utama
dalam usia yang sangat belia. Pada masa itu, orang-orang merasa pesimis terhadap beliau karena beliau diangkat menjadi seorang hakim utama dalam usia yang sangat muda. Ada di antara orang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Tuan Hakim, berapakah usia Anda?" Menyadari bahwa pernyataan ini adalah untuk menguji kualitas keilmuan beliau, maka beliau memberikan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Jawaban yang beliau berikan, "Saya lebih tua dari Attab bin Asid radhiyallahu anhu yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim ketika Fathul Makkah. Saya lebih tua dari sahabat Mu'ad bin Jabal yang dikirim menjadi hakim ke Yaman oleh Rasulullah. Dan saya lebih tua dari Ka'ab bin Suwar yang dikirim oleh Umar bin Khattab sebagai hakim ke Basrah." Ini jawaban cerdas yang beliau berikan untuk menanggapi tanggapan pesimis dari masyarakat terhadap beliau yang diangkat menjadi hakim dalam usia yang sangat belia. Yahya bin Aksam ini memberikan fatwa yang sangat menarik tentang wanita itu lebih indah dari sang rembulan di dalam sebuah kisah yang sangat unik dan menarik yang terjadi di istana raja. Malah kasusnya menimpa sang raja bersama permaisurinya. Pada suatu malam, di bawah temaram cahaya purnama, sang raja duduk bersantai di taman istana, ditemani oleh permaisuri yang cantik jelita. Ketika sedang bersantai bersama sang istri tercinta, sang raja bercanda dengan istrinya. Dalam candaan tersebut, sang raja mengeluarkan pernyataan kalimat-kalimat berbahaya. Sambil mencandai istrinya, sang raja berujar, "In lam takuni ahsanu minal qamari fa anti kaza." Wahai permaisuriku yang cantik jelita, kamu sungguh sangat cantik, kamu sungguh sangat mempesona. Seandainya kamu tidak lebih cantik dari sang rembulan, maka hubungan kita terputus dengan talak 3. Kalimat beracun yang dikeluarkan oleh sang raja kepada istri tercinta menjadi viral ke seluruh pelosok negeri, sehingga para ulama berkumpul di suatu tempat mengadakan musyawarah membahas tentang status hubungan raja dengan permaisurinya. Setelah melewati pembahasan yang panjang, pembahasan yang alot, menampilkan dalil-dalil dan nas yang banyak, serta mengeluarkan argumen-argumen yang sangat menarik, para ulama sepakat bahwa hubungan sang raja dengan istrinya berstatus bain kubra, atau hubungan mereka terputus dengan status talak 3. Karena sang raja telah mengtaklikkan talak dengan sifat yang tidak dimiliki oleh istrinya, yaitu bahwa istrinya lebih cantik dari sang rembulan, dan kenyataannya sang istri tidak lebih cantik dari sang rembulan.
kecuali seorang ulama besar yang bernama Yahya bin Aqsam. Beliau mengeluarkan fatwa berbeda. Beliau mengatakan bahwa hubungan raja tetap terjaga atau status hubungan perkawinan mereka tetap utuh, tidak jatuh satu talak pun. Fatwa ini dibantah oleh ulama-ulama lain dan mereka mengatakan kepada Yahya bin Aqsam, khalafta syuyukhaka. Wahai Yahya bin Aqsam, fatwamu telah menyalahi, telah berbeda dengan fatwa daripada guru-gurumu sendiri. Di mana para ulama, para guru-guru kita, termasuk gurumu, telah memfatwakan bahwa status hubungan raja adalah ba'in kubra. Beliau menjawab, al-fatwa bil ilmi. Fatwa itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Walaqad afta man huwa a'lamu minna wa huwa Allahu ta'ala. Padahal Allah sendiri telah berfatwa dalam masalah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna. Artinya manusia itu lebih indah dari apapun yang ada di dunia, termasuk lebih indah dari sang rembulan. Sang permaisuri adalah salah seorang manusia yang bentuknya sangat indah dan lebih indah dari sang rembulan. Dengan demikian, hubungan raja dengan permaisurinya tetap terjaga atau tidak jatuh satu talak pun. Kesimpulan dalam pembahasan kita bahwa wanita itu lebih indah dari sang rembulan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.